Bumi ditinggal kami tiada nada maaf, kok kami rek digandengan. Ayeuna kok kami rek digandengan, silang lain tobat lalala. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kalian tahu nggak alat musik tradisional yang asalnya dari dataran Sunda? Yap, angklung. Oke, di video ini saya akan mengulik alat musik tradisional yang sekarang ini sudah go internasional loh. Penasaran kan gimana? Kita ikutin terus ya videonya. Angklung adalah alat musik tradisional yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Angklung terbuat dari tabung-tabung bambu. Suara atau nada angklung dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Angklung berasal dari bahasa Sunda angkleng-angklengan, yaitu gerakan pemain angklung yang menghasilkan suara klung. Angklung sendiri itu sebetulnya alat musik yang dipercayai dari Jawa Barat, khususnya dari beberapa lokus yang ada di Jawa Barat. Seperti di Jasinga, Bogor, itu ada yang kita kenal sebagai angklung gubrag. Dulu itu ketika paceklik musim panen padi itu gagal, berbagai kesenian ditampilkan dan masih tetap saja panen tidak bagus. Pada saat itu ada seorang pemuda yang bertapa dan akhirnya membawa sebilah bambu, itu kemudian dibikin menjadi angklung dan dimainkan. Setelah itu ternyata padi menjadi tumbuh subur karena Dewi Padi turun ke bumi untuk menikmati musik bambu itu. Bentuk angklung terdiri dari beberapa batang bambu dalam berbagai ukuran disesuaikan dengan tinggi rendahnya nada yang dibentuk menyerupai alat musik calung. Proses buat nada itu ada dua macam. Pertama ada nada tiup seperti ini. Kedua ada nada pukul atau nada ketuk, itu nada bambu dipukul. Dua-duanya harus sama baru ada nada. Kalau kurang rendah bisa diserut pinggirnya sedikit-sedikit. Ini untuk merendahkan nada. Tetapi seandainya terlalu rendah ingin tinggi, dipotong atasnya jadi tinggi lagi. Dua tokoh yang berperan dalam perkembangan angklung di Jawa Barat adalah Daeng Sutikna sebagai bapak angklung diatonis kromatis dan Ujo Ngalagena yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok dan salendro. Pada tahun 1938, Daeng Sutikna menciptakan angklung dengan tangga nada diatonis. Luar biasa. Ujo Ngalagena meneruskan usaha sang guru mempopulerkan angklung temuannya dengan jalan mendirikan saung angklung di daerah Bandung. Hingga hari ini, tempat yang kemudian dikenal sebagai saung angklung Ujo tersebut masih menjadi pusat kreativitas yang berkenaan dengan angklung. Akhirnya ketika saya terlibat terutama di dalam kepengurusan, itu saya selalu bercita-cita bagaimana supaya harga diri angklung ini naik, supaya semua orang yang memainkan angklung itu tidak merasa rendah. Gitu. Saya punya cita-cita bagaimana angklung ini supaya bisa menjadi sesuatu yang memang sangat disukai dan menjadi punya harga diri. Atas dasar itu, saung angklung Ujo terus berkembang. Dari awalnya adalah sebuah yayasan dan sekarang menjadi PT. Dan berupaya untuk melestarikan dan memperkenalkan angklung ini dengan pertunjukan, pendidikan kepada anak-anak,
dan memproduksi ribuan angklung bahkan sampai mengimpornya. Metode pengajarannya pun sangat alami sekali. Jadi lebih banyak sebenarnya finishing touch, learning by doing. Jadi kalau anak umur katakan 5 tahun, 6 tahun, mereka di sini melihat kakak-kakaknya main angklungnya disamain sama si kakak-kakaknya gitu ya. Kemudian langsung tampil, padahal baru hari itu masuk, bisa aja sebenarnya. Sejak saat itu, angklung semakin populer. Sebagai bentuk pengakuan alat musik Indonesia, angklung telah terdaftar oleh PBB melalui UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada November 2010. Menurut Intangible Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda, berdasarkan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam, dan sejarah mereka, dan memberi rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk penominasian ICH UNESCO, warisan budaya tak benda Indonesia yang akan diseleksi untuk usulan dalam daftar ICH UNESCO harus memenuhi kriteria yang berjumlah 16 poin. Berdasarkan hal tersebut, UNESCO memutuskan bahwa angklung Indonesia memenuhi kriterianya karena angklung terkait erat dengan adat istiadat, seni, dan identitas budaya Indonesia. Angklung Dok-Dok Lojor. Angklung ini sering digunakan pada kesenian Dok-Dok Lojor yang terdapat di masyarakat Kasepuhan Pancer Pengawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul yang tersebar di sekitar Gunung Halimun. Istilah Dok-Dok Lojor sendiri sejatinya diambil dari nama salah satu instrumen dalam tradisi ini, yakni Dok-Dok Lojor. Angklung yang digunakan memiliki fungsi pada tradisinya, yakni sebagai pengiring ritus bercocok tanam. Setelah masyarakat di sana menganut Islam, dalam perkembangannya, kesenian tersebut juga digunakan untuk mengiringi hitanan dan perkawinan. Dalam kesenian Dok-Dok Lojor, terdapat 2 instrumen Dok-Dok Lojor dan 4 instrumen angklung besar. Angklung Kanekes adalah angklung yang dimainkan oleh masyarakat Kanekes atau Baduy di daerah Banten. Tradisi angklung yang ada pada masyarakat Kanekes ini terbilang kuno dan tetap dilestarikan sebagaimana fungsi yang dicontohkan leluhur mereka, yakni mengiringi ritus bercocok tanam padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di guna atau ladang. Pada masyarakat Kanekes yang terbagi menjadi 2 kelompok, yakni Baduy luar dan Baduy dalam. Yang berhak membuat angklung hanyalah warga Baduy dalam. Itu pun tidak semua orang, melainkan hanya mereka yang menjadi keturunan para pembuat angklung. Sementara itu, warga Baduy luar tidak membuat angklung, melainkan cukup membelinya dari warga Baduy dalam. Angklung Gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare atau menanam padi, gunjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun keleuit atau menempatkan ke lumbung. Angklung Padaeng dikenalkan oleh Daeng Sutikna sekitar tahun 1938.
Inovasi angklung Padaeng ini terdapat pada laras nada yang digunakan, yaitu diatonik yang sesuai dengan sistem musik barat. Sejalan dengan teori musik, angklung Padaeng secara khusus dibagi ke dalam dua kelompok, yakni angklung melodi dan angklung akompanimen. Saya akan mempraktikkan tutorial cara bermain angklung. Pertama, posisi angklung itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu tegak jauh. Jadi tangannya rileks aja ya, biasa aja. Terus posisi yang panjangnya ini tuh bertemu dengan tangan yang akan menggoyangkan. Jadi kalau tangan kanan yang main berarti yang panjangnya ke tangan kanannya begini. Terus posisi yang atasnya ini bisa begini, senyamannya aja. Terus yang bawah tinggal goyangin aja ya. 1, 2, 3. Ya, gampang kan? Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan mengenai angklung. Menarik banget bukan? Semoga kita bisa memperkenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Sunda berupa angklung ini kepada masyarakat luas, terutama agar tertanam jiwa kecintaan terhadap budaya tradisional Sunda. Apalagi sekarang angklung sudah berhasil ditetapkan menjadi ICH dan sudah dikenal oleh dunia. Sebagai generasi milenial, kita harus mempertahankan itu mulai dari hal yang kecil, yaitu mempelajari tentang angklung. Kemudian, kalau bisa, ikut berpartisipasi dalam upaya pengenalan angklung tersebut. Saya Adam dan terima kasih.